Halo, halo, halo. Apa kabar guys? Jumpa lagi sama saya Farel di Farelino Vlog. Kali ini saya mau upload vlog saya. Udah seminggu ini saya nggak upload vlog. Kali ini temanya tentang new normal, which is yang berlaku di Finland tanggal 1 Juni kemarin gitu. Jadi udah diangkat nih peraturan yang berkumpul maksimum 10 orang udah diangkat menjadi 50 untuk sport, bar, restoran udah 50 maksimal, dan untuk cultural 500. Jadi 50 dan 500 ya pembatasannya udah sekarang naik. Dan seperti apa situasi di Helsinki, Finland ini walaupun sudah diangkat peraturan untuk berkumpul maksimal 10 menjadi 50 dan 500, dan saya akan report semuanya dalam satu video vlog saya yang saya ambil dari tanggal 31 Mei. Jadi sebelum new normal itu berlaku ya. Jadi 31 Mei, 1 Juni, 2 Juni, 3 Juni, dan juga 7 Juni. Seperti apakah situasi di Helsinki selama new normal ini? Mari kita kulik guys. Dan saya juga akan berikan komen saya tentang George Floyd ya, komen pribadi saya karena waktu itu saya lewat di Black Lives Matters protest ya. Jadi saya juga bersimpati sekali. Nanti di tengah-tengah video kalian akan saksikan sendiri. Dan kita langsung aja masuk ke situ ya. Thank you. Kita start dari stasiun kereta api, terus habis itu kita ke taman Esplanade ya dari sini. Nah kita udah di bagian kanan ya dari taman. Udah banyak yang ditumbuh-tumbuhin bunga-bunga guys gitu. Terus ini inget nggak Walls? Kalau di sini namanya Ingman. Logonya sih sama kayak Walls di Indonesia. Kayaknya panas-panas gini enaknya beli ice cream guys. Aku beli ice cream dulu ya, tuh banyak yang piknik tuh guys di Taman Esplanade. Aku mau beli yang ini deh, yang rainbow sama yang mermaid. Seger banget guys, tapi aku makannya ngumpet ya karena nanti takut dimakan sama burung camar. Udah selesai makan ice creamnya, sekarang kita jalan. Taman ini didesain oleh Carl Ludwig Engel, arsitek kelahiran Berlin, Jerman yang menetap di Finlandia guys. Dan taman ini diresmikan pada tahun 1818. Taman ini biasanya kalau summer sangat happening sekali guys. Selalu ada acara-acara kayak yang tahun lalu ada acara itu Ravintola Päivä. Ravintola artinya restoran, Päivä artinya day. Jadi semua yang punya background F&B gitu boleh masak dan dijual di taman ini guys gitu, dengan tidak dipungut pajak. Ya mungkin hanya dipungut untuk sewa tempat ya, tapi makanan yang dijual itu nggak dipungut pajak gitu. Jadi satu hari itu semua restoran dari seluruh negara ada di situ semua guys, dari macam-macam negara, karena kan yang tinggal di Helsinki ini banyak dari macam-macam negara ya guys gitu. Kalian spot sesuatu yang nggak asing nggak di situ? Kayaknya itu batik ya. Dapat dari mana ya itu abang-abang itu batik ya? Keren, batik ada di mana-mana guys. Nah sekarang kita sampai di monumen John Ludwig Runeberg
Dia adalah penulis puisi ternama ya guys, dan juga pahlawan nasional. Dia yang menulis lagu kebangsaan Finland, Mame. Di setiap ulang tahun Runeberg di tanggal 5 Februari keluarlah Runeberg Tortu untuk mengenang jasa-jasanya, dan tart ini dimasak oleh istrinya guys, Fredrika Runeberg. Sekarang kita sampai di restoran Capelli yang berusia 153 tahun guys. Dan restoran ini tersohor sekali, selalu dikunjungi oleh orang-orang penting. Salah satunya adalah komposer terkenal dunia dari Finlandia, Jan Sibelius. Dan di depan Capelli restoran ini kalian bisa menikmati pagelaran musik gratis guys, dari mulai jazz, folk music dan macam-macam, dimulai dari bulan Mei sampai September, dan setiap hari Selasa sampai Jumat 3 kali show, dan Sabtu 2 kali show. Sayangnya summer kali ini pasti di cancel guys gara-gara corona. Tuh yang ada benderanya itu balai kota Helsinki tuh guys. Nah sekarang kita sampai di patung Hafiz Amanda air mancur guys. Ini didesain di Paris tahun 1906 oleh desainer Finlandia yang tinggal di Paris, namanya Ville Wahlgren guys. 2 tahun kemudian dibangunlah di sini guys, tahun 1908. Selanjutnya kita ke gereja putih yang kelihatan dari jauh itu. Itu dibangun oleh arsitek yang sama, Carl Ludwig Engel, yang membangun taman tadi, dan dibangun sebagai tribut kepada Kaisar Rusia Nicholas pertama. Waktu itu Finland masih menjadi jajahan Kekaisaran Rusia guys. Jual muiku yang suka juga. Muiku adalah street food di Helsinki favorit aku guys. Keluarnya cuma sama aja. Itu kayak ikan danau gitu, kayak water, dan dimasak goreng tepung gitu guys. Tapi bahayanya nanti dimakanin sama ini nih, sama burung-burung ini. Ini pada suka nyuri ikan-ikannya nih. Muiku yang bernama latin Coregonus albula atau dalam bahasa Inggris disebut Vendace, hidup di sekitaran Laut Baltik guys, seperti Finland, Sweden, Norway, habis itu Estonia, Jerman, Poland, dan juga ikan ini ada di UK ya, meskipun UK pulau sendiri dan tidak termasuk dalam Baltik. Selain muiku, di sini juga jual salmon guys. Jadi boleh cuman salmonnya aja atau dengan paket komplit. Sama juga dengan muiku, boleh muikunya aja atau juga dengan paket komplit. Dan tidak boleh dimakan di sini guys gitu. Itu 8 euro harganya, termasuk mahal ya, tapi karena ya seasonal. Dapat muikunya 8 euro. Siap dimakan, tapi nggak akan kumakan di sini karena nanti akan direbut sama ini burung-burung camarnya ini ya kan. Kita lagi ada di Port Helsinki Market Square nih guys. Jadi itu kapal pesiar yang ke Stockholm. Sebelah sana lagi ada lagi yang ke Tallinn juga guys. Dan di situ ada Istana Presiden guys. Ingat ya, Istana Presiden bukan Istana Prime Minister. Pasti nggak asing ya dengan Sanna Marin. Dia Prime Minister termuda di dunia dalam sejarah guys. Itu gereja Uspensky Ortodok Rusia guys. Oh iya guys, semua luxury cruise terbesar di dunia itu diproduksi di Finland guys. Seperti contohnya Oasis of the Sea. Itu pabriknya ada di Finland, ada di Turku dan di Helsinki. Nama perusahaannya STX guys. Sekarang semakin dekat ke rumah ya, itu Istana Presiden. Nah, kira-kira cuma 700 meter, 800 meter lah dari rumah. Jadi rumahku di belakang gereja yang ortodoks tadi itu, yang cuma kelihatan kubahnya itu. Nah itu student baru lulusan tuh guys, tuh pakai topi wisuda, sama kayak aku dulu lulus juga dapat topi wisuda. Sekarang kan emang musim-musim kelulusan ya, tapi kasihan mereka yang pada lulus
nggak ada perayaan dari sekolah guys karena corona ini gitu. Jadi sertifikatnya dikirim ke rumah gitu. Ini Bridge of Love ya, banyak yang naruh gembok-gembok cinta di sini guys. Terus di sebelah sana juga masih ada lagi banyak Bridge of Love di sini guys. Dan itu adalah kolam renang. Nah sekarang kita sampai di Helsinki Sky Wheels. Aku udah 2 kali naik ini ya. Kalau nggak salah waktu itu 18 euro tiketnya. Satu waktu jadi turis di Finland, yang kedua waktu ada teman kesini. Nah yang hitam itu adalah sauna guys gitu. Karena Finland ini capital sauna of the world ya, jadi sauna ada di mana-mana. Itu bayarnya 240 euro per jam guys, mahal banget. Mending ke public sauna cuma 5 euro atau biasanya masing-masing rumah punya sendiri guys. Kayak aku punya sendiri sauna di rumah. Skywheel Helsinki ini bangunan baru guys, baru dibuka tanggal 3 Juni 2014. Ini mantan kantor bea cukai yang udah 100 tahunan lebih ya guys. Sekarang kosong jadi storage, beberapa disewain untuk toko souvenir dan restoran. Ini ex penjara guys, dibangun di tahun 1837 dan diresmikan oleh Kaisar Rusia Nicholas pertama. Tapi tutup tahun 2002 ya guys, terus dijadikan hotel. Oke, sekarang kita semakin dekat ke rumah aku ya. Sebentar lagi sampai rumah. Cuacanya lagi mendukung banget nih untuk ngevlog guys. Nah sekarang sampai di kantor Menteri Luar Negeri ya, itu yang cat kuning, dan menterinya itu PK Haavisto. Dia G guys. Terus rumah yang ku tinggalin lah, jalan lurus aja nih guys ke sini, yang dekat pantai itu. Nah di sini nih. Sekarang udah sampai rumah, habis itu kelihatan tuh di situ Kalasatama dan kebun binatang. Terus ke kanan itu ada Pulau Suomenlinna juga bisa kelihatan dari sini, tapi kecil sekali pulaunya ya, agak jauh kelihatan. Nah sekarang saatnya menikmati muiku. Ini enak banget guys. Nanti saya mau bikin ya resepnya, cara bikin muiku. Ikannya boleh ikan yang serupa Vendance atau yang lain yang kira-kira yang sebesar ini ikannya. The next day. Guys, jumpa lagi sama saya Farel. Kali ini kita mau ketemuan sama si Nabil dan Stephen di Espresso House. Hari ini tanggal 1 Juni mulai diberlakukan new normal guys. Jadi sudah dicabut peraturan yang berkumpul hanya boleh untuk 10 orang, sekarang boleh 500 orang. Nah seperti apa new normal ini, jadi restoran boleh menerima tamu ya guys. Selama ini restoran hanya boleh take away, sekarang boleh duduk di restoran gitu. Dan sebagian restoran udah boleh duduk. Udah boleh duduk. Terus kursi-kursi udah boleh ditaruh ya, boleh didudukin. Karena sebelumnya kursi-kursi ini nggak boleh didudukin guys gitu. Ini seperti cafe di sebelah saya ini udah mulai buka, jadi mereka udah mulai boleh duduk-duduk di sini cafe. Dan aku sama Nabil mau ketemu di Espresso House di City Center. Di situ guys. Pesan dulu tanya. Pesan makanannya seperti apa? Halo.
Moi. Tapos si Metas sa X1, si Lloyd. Yeah. Muistan. We cannot Yeah. sit like 4 person in the chair. And then we need to wait for the big sofa. This is Nabil and this is Marco. Itu ada si Stephen di situ. Stephen. Itu dia. Bayanganku tempat-tempat umum seperti ini bakalan membludak customer guys, ternyata enggak juga ya. Mungkin sebagian dari mereka masih sanksi untuk keluar ya gitu, terus masih takut akan tertular gitu dengan corona, dan lihat aja itu masih di luar juga nggak terlalu ramai. Ini suasana new normal di cafe Espresso House sama teman-teman di sini. Waktu itu di samping aku ada si Steven juga guys. Dia lagi ke Kampi, jadi sempet ke foto doang. Sekarang bisa duduk-duduk di restoran, udah bisa pesen makanan terus duduk di restoran. Aku kayaknya mau pesen apa ya? Momotoko ini aku udah tunggu-tunggu banget. Tapi aku mau bungkus sih. Pesen nih pad thai. Sebenarnya bisa sih dimakan di sini di meja ini karena udah new normal ya, jadi boleh duduk di restoran, tapi lagi sendirian enaknya makanannya aku bawa pulang aja sambil nonton Netflix kayak apa, kayak bisa sih nonton Netflix di sini, cuman pengen ada di sofa gitu, jadi aku pesennya bungkus gitu guys. Udah lumayan nih, udah banyak yang udah buka nih. Momotoko buka, Bangkok Nine buka, terus Biang buka, sana juga buka lagi, keren. Jadi Thai udang. Perjalanan pulang ke rumah. Udah habis jalan-jalan, seru juga ya ini new normal. Walaupun new normal juga orang-orangnya bertanggung jawab gitu, nggak langsung membludak di tempat-tempat tempat-tempat ramai. Mereka masih masih teratur. Lihat kan, kafe-kafe juga nggak rame-rame banget gitu guys. Orang-orangnya masih mungkin masih masih ragu ya gitu. Mereka masih ragu di tempat-tempat ramai gitu. Hard Rock juga udah mulai prepare buka. Mereka udah mulai prepare buka teras-terasnya ya. Tramku udah jalan, nunggu lagi deh. Perakiraan cuaca seharusnya hari ini itu 25 derajat, tapi nggak tahu kenapa cuma 13 derajat aja guys. Ya gitulah, kalau di Finland cuacanya suka berubah-berubah sesuai sesuka udelnya kalau orang Jawa bilang ya. Sip, gua mau tunggu tram aja di sini, duduk dulu. Pad yang aku tadi beli di Bangkok Nine, yummy, sudah pakai. The next day. Sekarang hari kedua new normal. Lihat nih di belakang aku, teras-teras udah mulai rame, tapi juga nggak terlalu padat ya, masih bertanggung jawab gitu. Sekarang ada di Kampi Center.
mau ketemu sama Kak Randy. Kita mau minum-minum di teras gitu guys. See you ya. Terasnya sekarang nyari Kak Randy-nya di mana ya Kak Randy? Paling di sana. Udah ketemu Kak Randy nih di sini. Kita lagi di Kampi Rotterdam. Ini new normal hari kedua ya. Setelah kemarin baru dibuka semua restoran sama bar. Terus teras-teras semua pada dipasangin kursi-kursi, meja-meja. Udah new normal, jadi New kayak normal. hari kedua. Jadi kayaknya orang-orang juga udah pada berjemur, terus udah banyak yang di luar juga. Ya kayak biasa deh, seperti kayak biasa ya. Iya kayak biasa, tapi nanti ya bakalan ada second wave sih, mau nggak ya. mau. Cuman ya kita ini aja lah, waspada aja ya kan. Udah Nantilah. Gitu. kita lagi minum ini nih. Lagi minum cantik. Minum cantik. Ala nyonya-nyonya. Beda. Ya nggak apa-apa, biar inilah seru. Sekarang nggak boleh ini seru kan. Taruh sini nggak apa-apa ya? Taruh aja situ. Ketambahan lagi membernya ada Nabil dan ada Charles. Lu nggak bisa lihat loh. Ada Charles, Nabil. New normal ini ya. New normal. Kelan nongkrong-nongkrongnya sekarang kita mau ke Iya, sekarang kita mau makan Wano, ini, ya. pengen makan buffet. Aduh lapar abis Ember, minum ini. makanan Asia ya di situ Ember, ya. udah Di lama depan. gitu pengen makan buffet Ember. Asia gitu loh. Tuh, restorannya di sini. Ini restoran favorit kita nih. Buffet nggak kak? Hah? Buffet? Oh ya. Sekarang diambilin sama orangnya gitu guys, supaya nggak apa ya, banyak yang pegang itunya ya, capitnya itu biar nggak banyak dipegangin orang. Jadi kita tadi diambilin gitu. Kita tinggal milih, tinggal nunjuk mau yang ini yang itu. Jadi Ember. ada ininya. Ember. Kita makan dulu ya. The next day. Saya pribadi turut berduka cita atas kematian George Floyd di USA ya guys. Kasihan sekali ya. Banyak yang tidak setuju ya guys dengan berkumpulnya banyak orang ini karena akan menyebarkan corona lebih hebat lagi. Tapi kebanyakan dari mereka sudah tidak memperdulikan lagi kepentingan mereka sendiri. Sekarang waktunya untuk menyuarakan suara mereka. Tapi saya juga tidak setuju ya guys dengan anarkis itu yang terjadi di Amerika. Saya tidak setuju. Tapi so far untuk menyuarakan suaranya itu saya setuju gitu, karena sudah dalam tahapan yang sangat parah sekali ya rasisme di sana gitu. Jadi inilah waktunya untuk keadilan gitu. Keadilan harus ditegakkan ya kan, seperti itu. Jadi itu pendapat pribadi saya ya. Jadi semua orang boleh punya pendapatnya masing-masing gitu. Nggak dilarang. Itu kan freedom of speech. Semoga hak-hak semua ras menjadi setara ya setelah kejadian ini di Amerika. Amin, amin, amin. Semoga di sana ada kesetaraan ras. Takut-takut gimana gitu ya kalau mau ikut demo Black Lives Matter, karena kan sekarang lagi krisis corona ya. Takutnya nanti kalau terlalu dekat dengan kerombolannya itu bisa ketularan. Jadi saya mendukung dari jauh aja. Oke.
moments later. Aku mau belanja bulanan dulu ya guys. The next day. Ini saya mau lunch bareng teman-teman ya. Pertama kali lunch setelah new normal ini, setelah semua restoran dibuka. Sebenarnya udah makan di restoran juga sih. Setelah dibuka tanggal 1 Juni itu saya udah ke restoran dan makan di tempat juga. Tapi yang bareng-bareng temen itu ya baru ini gitu. Barusan turun dari tram, sekarang mau nyebrang dulu ke sana di Kamppi. Jadi menurut pandangan saya pribadi tentang new normal di Helsinki, Finland ini ya guys, berawal dari tanggal 31 sebelum new normal sampai diberlakukanlah new normal di tanggal 1 Juni. Dan sampai hari ini tanggal 7 Juni, saya tahu sekali betapa ramainya Helsinki, apalagi di saat-saat weekend ya gitu. Tapi semenjak new normal ini, walaupun banyak peraturan-peraturan dilonggarkan, tetap rakyatnya masih bertanggung jawab ya guys. Dalam pikiran saya akan membludak, akan ramai, akan apa, tetapi tidak sama sekali guys. Saya suka itu. Di sini restorannya. Ini baru buka nih, Thai Orchid. Dulunya restoran Chris kalau nggak salah. Sini baru buka. Halo. Hey. Luntur. Longsor. Sampai di restorannya bersama anak-anak The Games. This one stir fry crispy duck with chili. Yes. Siapa gua nggak marah-marah kan? Pilihan aku lunch hari ini crispy duck. Nggak sabar nunggunya. Dipesan juga sama si Rika. Rika tadi juga pesan crispy duck ya Rika. Iya, Enak nggak tadi? enak banget. Sama asam pedas, manis. Ombet. Baru sekali makan. Karena aku mau nyoba lagi ya. Coba. Enak banget ini kuahnya. Ini nasinya ini masukin gue nih. Ini kuahnya kan tuh wet. Kertas ya. Nggak ada itu. Nggak ada mesinnya, nggak bisa. Kalau yang dari Indonesia doang. Tapi nanti kalau kamu pulang ke Indonesia tuh pakai agen bikin pakai Indonesia bisa juga jadi nggak apa-apa. Dia kan bisa dong. Enak. Kalau masih di umur. Rasanya ada Di Indonesia asin-asinnya, nggak bisa. Sampai umur 20 bumbunya keras. Deketin. Nanti istirahat dulu baru ditambah lagi sekali lagi bisa. Thank you. Aduh, mah. Fotoin pakai kamu, Beb. Ya. Nih, Pakai handphonemu bagus buat foto. emang. Gue nggak jago foto soalnya. Tadi yang lu foto bagus. A few moments later. Jadi bahasa kopi semuanya. Udah jelek-jelek kan mau bikin begini. Hai. Saya mau nanya nih ke Nabil gimana pengalamannya new normal sekarang dari yang pertama belum yang masih lockdown terus sama new normal perbedaannya apa? Hai, aku Nabil. Ya kalau new normal menurut aku
ya kita sekarang udah bisa keluar, oke. Tapi tetap di dalam metro, kayak misalnya lagi naik metro, terus lagi naik bus, kita nggak boleh duduk deket-deketan sama orang. Jadi tetap harus jaga jarak gitu ya. Terus Harus juga jaga jarak. Terus setelah itu kita harus apa ya? Berisik kali nih orang. terus waktu ke klub juga, walaupun klub buka, tapi bukanya juga beda waktu ya. Ada waktu dari jam 6 sore sampai Sampai jam jam 11 malam. malam. Terus di tempat rokok juga nggak boleh lebih dari 5 orang gitu. Semuanya dijaga lah pokoknya. Terus ngedance-nya juga harus di sofanya masing-masing ya, nggak boleh Iya. di dance floor. Orang nggak boleh apa deket-deketan lah, pokoknya harus jaga jarak. Kalau lagi antri juga kita harus pakai jarak ya, Bener. nggak boleh sembarangan lah pokoknya. Orang batuk juga harus tutupin pakai lengan tangan atau pakai Masker paper ya. tisu. Atau tapi masker belum terlalu diresmikan ya di sini, di Finland. Enggak, ya? di Finland jarang orang pakai masker. Jarang orang pakai masker. Kalau yang perlu aja mungkin kayak misalnya orang itu resiko banget kalau sampai kena corona, misalnya dia bisa mati gitu, membahayakan nyawanya, kayak misalnya dia punya penyakit lain, jadi dia harus pakai masker. Nah itu baru pakai Terus orang juga bertanggung jawab ya, misalnya mereka di karantina 2 minggu ya mereka 2 minggu di rumah gitu, sampai minta tolong orang lain untuk membeli belanjaan gitu ya, ya. beli belanjaan. Ini minggu depan nggak gabung. Minggu depan kita kan acara. Oke, gitu dulu ya dari pendapat dari Nabil tentang Iya, new segitu normal. tentang new normal. Saya sekarang sama si Wi. Saya mau tanya nih perbedaannya normal sebelum ada coronavirus terus dengan new normal nih yang kamu rasakan di Finland. Yang saya rasakan gara-gara koronces ini adalah saya rindu kalian semua. Karena terpenjara ya, Banget. penjara dalam rumah selama 2 bulan kan ya. Plus Saya tinggal di hutan. plus kamu juga sempat puasa. Jadi diperpanjang lah itu tidak bergaulnya. Jadi yang berat itu adalah tidak berjumpa dengan teman-teman. Itu. Terus kalau dulu sih ya kulturnya orang Finland kan memang mereka individualistis ya. Iya. Beda dengan orang Indonesia yang mau rame-rame riung gitu kan, kesana kesini ramean kayak bebek satu grup gitu. Nah kalau di Finland sih karena memang biasa Ini individualistis, sekali ya. jadi nggak ada terasa perbedaan. Yang terasanya adalah tidak semua restoran buka, Cuman take away. take away. Tapi sekarang hari ini tanggal 7 Juni kita sudah bisa duduk-duduk di teras. Mulainya dari 1 Juni sih. 1 Juni. Jadi udah bisa nongkrong-nongkrong sama teman Iya gitu. benar. Perbedaan yang mendalam banget dari normal ke new normal itu apa? Sekarang adalah, tunggu sebentar, akan saya tunjukkan. New normal itu adalah, sebentar harus bisa. Apa ini? Sabang juga punya nih. Loh, ya Nih, kan, tunjukin sekarang dulu ya. Semua pasti punya. Nah, semua pasti punya ini. Jadi begini. This is a new normal for us. Itu aja sih. Iya. Semoga nanti cepat kembali restoran, klub bisa buka seperti biasa. Klub juga ada perbedaan ya. Bukanya sama. dari jam Contohnya? 6 Contohnya tadi malam. Tadi malam klub itu buka jam 6 sore. Jam 6 sore. Tutup jam 10.15 teman-teman. Jadi jam 11 malam kita semua sudah bingung. Sudah bingung. Ternyata masih jam 11 malam, jam 12 malam. Biasanya kan pada zaman dahulu kala jam 11 itu baru mulai. Selesai dandan tuh beres jam 10 ya. Iya. Oh.
terus nyampe ke tempat kedemenan kita. TKP ya itu. TKP harus sebelum jam 12 karena ada happy hour. Semua minuman diskon 50%. Iya, 50% diskon sebelum jam 12. Jadi kita datang jam 11 lah ya, terus borong tuh semua minuman, taruh di meja baru. Iya, sekarang jam 10 malam, ting, lampu nyala. Aduh. Jadi itu aja sih yang Eko perhatiin. Oke, makasih ya Wi. Kembali kasih, jangan lupa pencet Lonceng, like, dan komen. Oke. Subscribe juga. Subscribe juga, jangan Yes. lupa. Oke, dah. Dah. Akhirnya jadi Hai, beli ini. kita di Espresso House, pindah karena di luar dingin. Terima kasih udah nonton sampai sejauh ini video kali ini. Sampai di sini dulu ya. Thank you. Jangan lupa klik subscribe, like, tanda lonceng. Thank you. Bye bye.